Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vina dengan NIM 12550120341. Saya dari program studi Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini, saya mewakili kelompok saya yang beranggota M. Ronald Albert, M. Yahya Abiyu, dan Dimas Prasetya untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas kelompok, yaitu mengenai penerapan enkapsulasi dan abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Fokus utama kami di sini adalah bagaimana membangun sebuah sistem yang tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga memiliki struktur kode yang aman, modular, dan mengikuti standar rekayasa perangkat lunak yang benar. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan aplikasinya. Oke, aplikasi yang kami bangun ini namanya Sistem Manajemen Inventaris Barang Kampus. Sesuai namanya, aplikasi ini fungsinya untuk mendata dan mengelola barang-barang di lingkungan kampus secara digital supaya lebih rapi dan terorganisir. Di dalam sistem ini, kami membagi peran menjadi dua, yaitu administrator dan petugas. Untuk fitur-fiturnya sendiri, sudah sangat lengkap untuk kebutuhan manajemen barang. Yang pertama, kita bisa menambah data barang baru ke sistem. Yang kedua, kita bisa menghapus data berdasarkan ID kalau barangnya sudah tidak ada. Yang ketiga, ada fitur untuk memperbarui jumlah stok barang secara real-time. Selain itu, kami juga menambahkan fitur pencarian barang berdasarkan kata kunci nama agar lebih efisien. Dan yang gak kalah penting, ada sistem pencatatan aktivitas atau logging. Jadi, setiap kali ada barang yang ditambah atau dihapus, sistem akan mencatat riwayatnya secara otomatis. Dengan fitur-fitur ini, manajemen inventaris jauh lebih transparan dan mudah dipantau. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Abiyu dengan NIM 12550111148 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UML. Nah, sebelum kalian melihat kode programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur atau arsitektur dari sistem ini melalui UML class diagram. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di susunan kelas yang telah kami buat ini sudah sangat terorganisir. Nah, yang pertama itu di sini ada kelas item di sini yang kami tandakan dengan kurung abstrak. Nah, yang artinya itu kelas ini adalah induk atau cetak biru utama yang tidak bisa dibuat objeknya secara langsung, tapi dia menurunkan sifat-sifatnya dasarnya ke kelas lain di bawahnya. Ada kelas yang pertama itu ada kelas di sini ada kelas ATK, ada kelas barang elektronik, di sini ada kelas furniture yang mewarnai semua atribut dari item. Nah, hubungan dari kelas inventaris ini dengan kelas item yang di sini, hubungannya itu adalah agregasi. Nah, yang ditandai dengan simbol belah ketupat ini, di sini bisa kalian lihat yang isi kosong ini belah ketupat kosong. Nah, ini artinya satu objek inventaris bisa menampung dan mengelola barang, koleksi barang sekaligus. Nah, yang terakhir yang membuat sistem kami modular adalah penggunaan mixins. Nah, di sini bisa kalian lihat ada long mixins dan short mixins. Nah, penggunaan mixin ini yaitu yang tadi saya bilang long mixin dan short mixin di bagian atas. Nah, kami menggunakan multiple inheritance agar kelas inventaris yang kami buat bisa langsung punya fitur pencatatan log dan fitur pencarian tanpa harus mengubah struktur utama kelas lainnya. Nah, jadi arsitekturnya itu benar-benar bersih dan gampang kalau nanti kalian mau kembangkan lagi atau tambahkan fitur lainnya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Albert dengan NIM 12550111069.
Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai enkapsulasi dan juga demo abstraksi dan mixing. Di sini kita membuka sebuah file item.png. Di sini itu merupakan salah satu bagian yang paling penting ya, yang mana itu adalah bagian enkapsulasi. Kalau teman-teman bisa lihat di file item.png ini, semua atribut seperti ID barang, nama dan jumlah itu menggunakan double underscore. Nah, yang mana itu tujuannya adalah supaya data-data kita itu tidak bisa diakses secara sembarangan atau diubah langsung dari kelas lain, karena itu dapat merusak sistem kita begitu. Jadinya kami mengamankan datanya itu agar tetap konsisten. Jadi misalnya gimana kalau kita membaca atau ubah datanya. Nah, di situ kami menyediakan sebuah cara, yaitu sebuah getter untuk membaca data. Ini sebuah getter untuk membaca data, dan setter untuk mengubahnya. Nah, ini setter untuk mengubahnya. Teman-teman perlihatkan sedikitkan di metode set jumlah. Di sini kami memasang bentuk validasi. Kalau mencoba memasukkan jumlah minus atau kurang dari 0, maka akan muncul sebuah value error, yaitu jumlah tidak boleh negatif. Nah, setelah enkapsulasi tadi, poin penting berikutnya adalah sebuah abstraksi dan mixing gitu. Di sini di file item.png kami menggunakan modul ABC atau Abstract Base Class. Nah, di sini tuh kelas item kami itu dijadikan sebagai kerangka dasar saja, yang mana dia tuh punya suatu metode abstrak bernama display info gitu. Metode ini wajib diisi oleh semua anak kelas. Nah, anak kelas itu yang mana saja? Ada barang furnitur, barang elektronik, dan barang ATK. Ini merupakan anak dari item begitu, item.png ini. Fungsinya agar setiap jenis barang punya standar masing-masing itu menampilkan detail atau informasinya. Kemudian untuk mixin, kami membuat sebuah fitur tambahan yang sifatnya modular. Kami punya log mixin untuk mencatat aktivitas, dan juga kami menambahkan set mixin untuk pencarian gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kelas inventaris, kami menggunakan multiple inheritance untuk mengambil fungsi dari kedua mixin tersebut. Cara ini supaya kami jadi lebih rapi dan tidak menumpuk di suatu tempat. Kalau suatu sistemnya mau tambahkan fitur, kita tinggal buat mixin lagi tanpa perlu merombak kelas utamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dimas. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Andri Prasetya dengan NIM 12550011061. Pada kesempatan terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan di terminal. Di sini saat saya jalankan file my.python, di sini sistem berhasil menambahkan beberapa barang seperti laptop, pulpen, kursi, dan lain-lain ke dalam daftar inventaris. Nah, selain itu, fitur mencari kata kunci lab juga berhasil beserta beberapa detail yang ditambahkan. Setelah itu, ada juga fitur menghapus berdasarkan ID yang juga berhasil, di mana sistem di sini akan memberikan pesan konfirmasi setelah barang berhasil dihapus dari daftar. Lalu bukan cuma itu, kami juga menyiapkan file unit testing untuk memastikan semua logika kode kami tadi aman. Di sini kami menguji berbagai skenario, mulai dari penambahan barang yang sukses sampai penanganan kesalahan atau error handling. Contohnya di sini sistem akan otomatis mengeluarkan peringatan jika ada yang mencoba beberapa barang dengan ID yang tidak terdaftar. Nah, melalui semua tes tadi, bisa kami simpulkan program kami berhasil dan cukup stabil untuk digunakan. Baik, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan aplikasi inventaris barang kampus ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek seperti enkapsulasi dan abstraksi, kami yakin sistem ini tidak hanya digunakan, tapi juga punya tingkat keamanan data yang baik dan struktur kode yang rapi. Semoga penjelasan saya tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aplikasi ini bekerja. Saya mewakili anggota kelompok saya yang lain, Dimas Andri Prasetya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Dimas Andri Prasetya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.